Halo, selamat siang. Bertemu lagi bersama saya Tiara dalam podcast Hello Sweet Grill. Siang ini cuacanya cukup cerah ya. Sepertinya matahari sedang berbahagia pada hari ini. Kalian yang di rumah bagaimana? Apakah hari ini sudah bahagia? Jangan lupa bahagia ya. Kalau kalian lagi sedih, kalian cukup senyum dengan tulus karena satu senyuman kalian bisa menghilangkan satu masalah kalian. Pada siang yang cerah ini, Sweet Grill akan mengangkat tema podcast kasus COVID yang berdampak pada ekonomi makro dan solusi yang dapat kita berikan. Tema siang ini cukup berat ya. Tapi nggak apa-apa karena kita akan membahasnya secara perlahan agar semuanya paham terhadap dampak-dampak yang diberikan COVID terhadap ekonomi yang sedang terjadi di negara kita. Begitu pandemi COVID yang mewabah di Indonesia, pasar modal menjadi yang pertama mendapat tekanan dari pandemi tersebut. Jakarta, CNN, Indonesia. Menteri Sri Mulyani memperkirakan ekonomi nasional berada pada kisaran 0 kurang lebih min 2% pada kuartal 3 2020 setelah terkontraksi 5,32% pada kuartal 2. Dampak resesi antara lain: 1. Kinerja pasar modal menurun. Kinerja pasar modal paling mudah digoyah oleh sentimen-sentimen yang mengkhawatirkan. Bahkan, Indonesia terancam kehilangan investasi asing karena gagal rebound di akhir 2020. 2. Dunia usaha mengalami kerugian. Ini terjadi karena daya beli masyarakat melemah. Kelas menengah atas menahan konsumsi mereka. Perubahan perilaku, dampak pembatasan aktivitas ekonomi, hingga kurangnya insentif dan investasi untuk ekspansi usaha. Yang ketiga, pengangguran naik karena banyak pekerja yang di PHK dikarenakan perusahaan sudah kehilangan amunisi. Begitu juga dengan UMKM. Mereka kehabisan modal karena permintaan menurun. Belum lagi dampak realisasi stimulus fiskal yang masih minim di program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Lalu yang keempat, kemiskinan bertambah di Indonesia. Terjadi karena daya beli masyarakat melemah sehingga menyebabkan terbentuknya penduduk miskin baru. Solusi yang dapat kita berikan terhadap dampak-dampak tadi diantaranya: 1. Semakin serius menanggulangi pandemi corona di dalam negeri kita yang kita cintai ini. Sebab apabila kasus positif terus melonjak, hal ini akan membuat kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas dan mobilitas yang mendorong pertumbuhan jadi semakin menurun. Lalu yang kedua, mempertahankan daya beli masyarakat. Caranya dengan mempercepat lagi penyaluran bantuan sosial atau bansos dengan program dukungan lainnya yang sudah di Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang sering disebut dengan PEN. Yang ketiga, menjaga ketahanan dunia usaha. Misalnya dengan mempercepat realisasi insentif perpajakan dan realisasi aturan lain. Tujuannya agar dunia usaha masih bisa berproduksi dan menangkap cuan di tengah tekanan pandemi yang sedang menerjang negara kita ini. Cukup sekian podcast kita pada siang hari ini. Walaupun materinya cukup berat untuk dipahami, tapi saya harap teman-teman semua dapat memahami dan mempelajari serta mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita bahas pada siang yang cerah ini. Sampai jumpa di lain waktu, dan jangan lupa gunakan maskernya kemanapun teman-teman pergi. Dadah.